Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niza Fadiahya, NIM 1910501111. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai edukasi bijak dalam memilih dan menggunakan obat dan suplemen vitamin pada era masa pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya pandemi COVID-19 ini sudah menelan banyak korban jiwa, di mana COVID ini hampir menyerang atau meningkat di beberapa negara di seluruh dunia. Yang kita tahu bahwasanya pandemi COVID ini ditemukan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Cina, tepatnya di kota Wuhan, di mana WHO sendiri itu sudah menetapkan bahwasanya pandemi COVID-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat seluruh dunia. COVID sendiri masuk ke Indonesia itu pada tanggal 28 Januari 2020 gitu teman-teman. Baik, saya akan menyampaikan bahwasanya suplemen vitamin itu bagi orang awam itu hal yang sangat lumrah dikonsumsi ya teman-teman, karena vitamin sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, dimana di era pandemi ini daya tahan tubuh kita itu sangat harus dijaga, dimana kita itu harus meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tidak terpapar oleh penyakit virus COVID-19 ini. Jadi memang saat ini belum ada legalitas mengenai obat yang berpotensi sebagai pengobatan untuk virus COVID-19 ini, gitu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terpapar oleh virus COVID-19 pasti mengalami beberapa gejala. Nah, gejalanya itu bisa gejala untuk pasien ringan ataupun gejala untuk pasien berat, gitu ya. Untuk gejala yang berat sendiri itu dari COVID-19 ini bagi pasien yang terpapar virus ini bisa menyebabkan kematian ya. Dan untuk gejala yang ringan sendiri, untuk pasiennya itu ada beberapa gejala umum, misalnya yaitu demam, mengalami panas tinggi, kemudian lemas, persendian merasa linu, kemudian batuk, lalu sakit tenggorokan ataupun terjadi sesak atau bahkan kehilangan indera perasa dan penciuman, atau nama lainnya disebut dengan anosmia. Oke teman-teman, salah satu obat yang mendapat perhatian dari masyarakat umum atau kemarin beberapa yang lalu sempat beredar, di mana obat ini memiliki potensi dapat menyembuhkan atau sebagai terapi untuk pengobatan gejala-gejala COVID-19, di mana menurut para ahli dari Cina untuk penggunaan obatnya yaitu chloroquine sebanyak dosis 500 mg 2 kali sehari selama 10 hari berturut-turut. Untuk penggunaan chloroquine sendiri, teman-teman, itu ditujukan untuk pasien yang memiliki gejala pneumonia berat, gitu ya. Nah, selain itu juga ada penggunaan antivirus yang menurut FDA US yaitu ada Favipiravir dan Remdesivir, di mana kedua regimen obat ini dapat berpotensi memiliki terapi untuk pengobatan COVID-19 dengan menargetkan atau memiliki mekanisme kerja yaitu mengobati SARS-CoV-2 karena menargetkan RNA genom AC2 dari reseptor untuk menghambat replikasi virus COVID-19 ini sehingga tidak lebih parah atau pasien tersebut tidak mengalami gejala yang lebih parah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu juga tadi kan saya sudah menyampaikan penggunaan bijak dalam memilih dan penggunaan obat. Selain itu juga ada penggunaan suplemen atau suplemen vitamin ya di era pandemi ini. Nah, untuk vitamin yang sering digunakan itu ada vitamin D dan vitamin C, di mana kedua vitamin ini dipercaya memiliki potensi meningkatkan daya tahan tubuh bagi
pasien yang mengonsumsi kedua vitamin ini secara rutin gitu ya teman-teman. Oke, jadi dimana kedua vitamin ini memiliki efek imunomodulator, dimana imunomodulator sendiri itu memiliki potensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu teman-teman. Nah, selain mengonsumsi obat dan suplemen juga, kita juga harus menjaga protokol kesehatan tubuh kita gitu. Seperti mencuci tangan, menggunakan masker, atau juga dengan selalu membawa hand sanitizer gitu. Alangkah baiknya ketika kita pergi harus tetap menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai edukasi dan informasi bijak dalam memilih dan penggunaan obat serta suplemen vitamin di era pandemi COVID-19 gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.